Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rim Indonesia. Kembali lagi dengan saya Robi Yahya. Kali ini saya akan memperlihatkan video hasil dari pekerjaan Rim Indonesia, yaitu adalah pekerjaan perbaikan plafon atau renovasi plafon ya. Nah, di video ini teman-teman bisa lihat yaitu plafonnya jebol, teman-teman. Jadi ini ada rumah perumahan ya, ada rumah di salah satu perumahan di Jember, itu plafonnya jebol. Nah, jebolnya kenapa? Banyak sih faktornya, mulai dari rangkanya yang sudah lapuk, yang kedua juga akibat kebocoran gitu kan, dan bocornya itu dibiarin gitu, nggak dibenerin. Itu juga bisa menjadi salah satu faktor untuk penyebabnya terjadinya plafon runtuh itu tadi. Nah, teman-teman bisa lihat plafonnya itu terbuat dari kayu ya. Jadi ada beberapa keunggulan sih ketika menggunakan plafon dengan rangka besi atau hulu ya, besi hulu. Nah, klien ini menghubungi Rim Indonesia, menghubungi saya untuk membenarkan atau membantu merenovasi atau membongkar plafon yang sudah runtuh itu. Akhirnya singkat cerita terjadi kesepakatan antara Rim Indonesia dengan si klien untuk pekerjaan pemasangan plafon. Ini dia proses pemasangan plafonnya. Nah, itu tim Rim Indonesia sudah mulai mengerjakan ya. Itu sudah di pelamir, sudah mulai dari pemasangan rangkanya, habis itu pemasangan plafonnya, terus dilanjutkan dengan menutup nat-nat plafonnya gitu kan, sampai dengan proses pelamir plafonnya. Nah, plafon itu kenapa harus dipelamir sih gitu? Kenapa kok nggak langsung dicat aja gitu? Nah, kalau misalkan teman-teman langsung cat ya tanpa harus dipelamir dulu, itu akan terjadi pemborosan di catnya. Kenapa begitu? Karena cat atau plafon yang dicat itu nggak cepat nutup, teman-teman gitu loh. Pasti nanti belang-belang, terus dicat lagi, belang terus begitu sampai benar-benar nutup. Nah, kalau dipelamir dulu itu akan mengirit pada proses pengecatan. Kenapa? Karena lapisan dasar atau warna dasarnya sudah putih gitu. Apalagi catnya nanti dicat warna putih, itu lebih cepat nutupnya. Nah, untuk informasi jenis plafon yang dipakai ya di video ini itu adalah Calcibot, menggunakan papan Calcibot ya atau kalsi rata yang bahannya itu kurang lebih sekitar tebal 3 mili lah gitu loh. Bukan pakai gypsum board ya yang berbahan dasar kapur itu dan dilapisi kertas, bukan seperti itu, tapi ini pakai kalsi. Keunggulannya kalsi itu lebih tahan terhadap air. Nah, misalkan terjadi kebocoran itu bisa lebih kuat tuh daripada gypsum. Cuma kelemahannya Calcibot itu lama kelamaan itu terjadi pemuaian gitu loh, antar sambungan plafonnya itu, sehingga menyebabkan biasanya sih di tahun kedua biasanya itu sudah mulai ada retakan gitu di sambungannya itu karena proses pemuaian dari Calcibot itu. Nah, kalau gypsum board dia kelemahannya itu tidak kuat ya terhadap air. Jadi misalkan bocor dan nggak cepat dibetulin itu cepat runtuhnya gitu, karena berbahan dasar ya kertas gitu loh. Di dalamnya ada kapurnya itu. Cuma kelebihannya gypsum board itu dia tidak memuai, jadi hasilnya rata gitu. Jadi mudah juga dicat ya tanpa harus dipelamir, itu lebih cepat nutup daripada menggunakan Calcibot gitu. Ada juga jenis plafon yang lain, itu ada plafon PVC itu yang mungkin di masyarakat awam itu sudah mulai umum. Ada plafon PVC, ada plafon
WPC ya. WPC itu banyak sih, kayak Duma itu juga termasuk plafon yang banyak diminati oleh masyarakat gitu. Nah, setelah jadi, ini video ya hasil dari klien yang kirim ke saya. Suaranya juga asli, bisa teman-teman simak. Alhamdulillah aman, Rob. Yang kemarin kelihatan retak ternyata karena masih lembab, ini sudah nutup sambungan penutup selling dropnya, drop selling. Alhamdulillah aman, garapannya rapi, terima kasih. Nah, teman-teman bisa simak ya, ternyata sebelum sebelum klien ini take atau mengambil video yang saya putar tadi, dia sempat komplain, klien sempat komplain ke kita bahwasanya terjadi hasil pekerjaannya kurang rapi gitu, ada yang kelihatan menggelembung atau kurang rata atau gimana gitu. Nah, itu disebabkan karena memang pelamirnya belum kering sempurna, jadi kelihatannya ada yang belang, ada yang mungkin masih basah, ada yang kering begitu. Setelah semuanya kering semua, kurang lebih ditinggal selama 2 hari lah, itu ya alhamdulillah aman gitu loh, dan pemasangan lampunya juga aman dan semuanya berfungsi dengan baik gitu. Jadi informasi juga untuk teman-teman semua, untuk sobat RIM Indonesia. RIM Indonesia itu tidak hanya melayani pembangunan rumah mulai dari awal ya, tapi renovasi-renovasi kecil, misalkan perbaikan plafon, terus juga perbaikan talang air gitu kan, atau pengecatan rumah, finishing ulang, perbaikan keramik dan lain-lain, itu insya Allah bisa sampai ke pengurasan WC gitu kan, sampai mengatasi saluran-saluran buntu, itu juga Indonesia bisa melayani itu gitu. Jadi RIM Indonesia itu semua pekerjaan properti insya Allah bisa kita layani gitu, mulai dari interior juga, desain dan lain-lain, itu insya Allah bisa sih. Jadi jangan lupa teman-teman, kalau memang misalkan ada kebutuhan tentang properti, jangan sungkan-sungkan tanya ke RIM Indonesia atau konsultasikan dengan kita, gratis ya konsultasinya. Tapi kalau sudah terjadi deal atau eksekusi di lapangan, sudah mulai pekerjaan, ya bayar dong kan gitu. Segitu dulu video dari saya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di bawah kalau teman-teman punya pertanyaan. Siapa tahu nanti saya akan buat videonya yang membahas tentang permasalahan teman-teman semua. Mungkin segitu dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari Jember. I'm an icon, and my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.